Halo, balik lagi di Kusmonovic Official. Ya, kali ini gue mau nge-share satu video tentang aplikasi belanja online yang terbesar di Indonesia. Apa itu? Ya, aplikasi Shopee. Jadi aplikasi Shopee kan, kalian mungkin pengguna Shopee atau kalian baru mau gunakan aplikasi Shopee. Jadi ada satu hal yang perlu kalian ketahui, kalian harus hati-hati ketika belanja di Shopee, karena belanja online kan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Maksudnya pasti ada aja orang yang jahat gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi, saya mau nge-share supaya kalian lebih waspada tentang belanja di Shopee. Ya, yang pertama, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya di bawah, dukung channel ini supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, yang pertama kalian harus hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Ya, jadi kayak misalnya kalian dapat SMS. Jadi ini kalau bagian pengguna baru, ini buat pelajaran baru. Kalau pengguna lama yang udah tahu ya ini buat review doang. Jadi kalian harus hati-hati, misalnya dapat SMS, Anda memenangkan hadiah 175 juta bla 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 bla. Klik ke URL berikut gitu. Itu sudah dipastikan adalah bohong atau hoax atau penipuan ya. Kalian abaikan saja SMS yang seperti itu. Atau kalian dapat telepon dapat telepon mengatasnamakan Shopee ya, mengatasnamakan Shopee. Kemudian kalian habis berbelanja di suatu toko. Kalau dulu saya ditelepon, katanya saya habis belanja dari Moka sebesar 3 juta. Terus saya di SMS, beneran SMS-nya dari Moka, tulisannya sih gitu, 3 juta. Kemudian kalau 3 juta ini bisa masuk ke Shopee Pay dengan cara memverifikasi gitu. Terus dia minta kode OTP. Nah, habis itu saya udah tahu kalau ini pasti penipuan. Kalau ada yang minta kode OTP, sudah dipastikan adalah penipu ya. Kalian jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun, karena kode OTP kan password ya yang sekali itu. Jadi misalnya ada orang nelpon, dia login pakai nomor HP kalian, kemudian minta kode OTP masuk ke HP kalian, kodenya kalau kalian kasih tahu, dia bisa login, dia bisa obrak-abrik akun kalian. Ya, jangan sampai kasih kode OTP ke siapapun. Harus hati-hati. Oke? Kemudian kalian juga kalau misalnya mau bikin password, tuh kalau bisa yang agak rumit ya. Maksudnya kalian jangan bikin password. Nah, biasanya password default ya. Nama terus sama tanggal lahir, tahun. Nah, itu kalau kalian punya password begitu, ganti. Jangan kayak gitu, harus ganti. Kasih aja perpaduan huruf, angka sama simbol yang lebih rumit ya. Misalnya ada pagernya, ada @-nya ya, ada tanda serunya atau apa ya. Oke. Jadi itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua, kalian harus memperhatikan barang yang kalian beli. Jadi kalian harus baca teliti dulu deskripsi dari barang tersebut. Ya, jadi jangan asal beli. Biasanya takutnya saya pernah ada baca tuh, ada barang apa ya, Segway gitu. Segway harganya murah, ratusan ribu, itu kan harganya jutaan. Orang pada beli, ternyata apa? Stikernya doang. Dan di situ mungkin karena mereka nggak baca deskripsi produk ya. Jadi misalnya ada barang laptop misalnya, ternyata dia ngejual adaptornya doang atau baterainya doang, kan bisa jadi kan. Jadi dia cuma ngasih fotonya ini buat laptop ini gitu. Dia tokonya sih nggak salah ya kan. Mungkin kita doang yang kurang teliti. Takutnya ya kan kalian salah beli barang, maunya apa atau di ininya apa. Ternyata emang di deskripsinya emang jualannya gitu. Ya kan, misalnya jualan adaptor casan, ternyata dia ngejual cuma kabelnya doang. Palanya nggak dijual, casannya ya kan. Padahal kalian pengennya kan adaptor sama kabelnya kan, misalnya gitu. Jadi kalian harus lebih hati-hati, harus teliti, baca dulu deskripsi produk tersebut ya. Apalagi juga biasanya itu dari flash sale.
Flash sale kan main buru-buruan tuh, main buru-buruan. Kita langsung beli aja, oh ini murah-murah ya kan, beli aja. Ternyata yang kayak tadi misalnya, tahu yang jual cuma kabelnya doang gitu kan. Misalnya kepalanya doang, kabelnya nggak ada ya kan, gara-gara flash sale, main buru-buruan ya kan. Jadi harus baca, teliti produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian harus hati-hati kalau beli produk misalnya produk baru. Jadi kalian harus lihat ulasan dari orang-orang yang pernah beli. Kalau misalnya belum ada yang beli, ngeri nggak sih? Kadang ngeri juga kan. Tergantung, kalian harus lihat-lihat dulu tokonya bagus apa enggak, banyak yang beli apa enggak, ya kan. Jadi kalau bisa sih nyari yang udah pernah orang beli. Jadi kita tahu, oh ini bagus, oh ini jelek, oh ini responnya lama. Nggak apa-apa lah respon lama, yang penting barangnya bagus, gitu kan. Jadi ulasannya tergantung dari serak apa enggaknya di hati kalian, gitu kan. Misalnya nggak apa-apa lah ini barangnya bagus, responnya lama, nggak apa-apa dah respon lama, yang penting barang bagus, barang nyampe. Saya juga nggak urgent buat dapetin produknya ya kan, misalnya gitu. Kemudian kalian juga harus chat, kalau bisa sih chatting ke tokonya tentang stok. Kadang misalnya kita lihat kan di Shopee memang ada stoknya, misalnya kan stoknya tinggal 2, masih ada stoknya ini ya kan, kita beli, kita tahu dia chatting barangnya habis, padahal kita udah bayar, jadi nge-refund ya kan. Kita harus jadi nyari-nyari lagi. Kalau bisa sih kita, kalau udah barangnya tinggal stoknya tinggal dikit ya chatting aja, nggak apa-apa, tanya produk ini ready apa enggak gitu kan. Kan gampang, cuma chatting doang, ready apa enggak. Kalau udah langsung proses ya kan, daripada ntar udah beli terus dia ngeresponnya lama, terus barang nggak ada ya kan, jadi nunggu lagi, nyari lagi ya kan. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya kan. Jadi kita beli yang udah stoknya ada, udah ready, beneran ready dari si penjual gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian beli gadget, barang-barang elektronik ya kan takutnya kan di dalam perjalanan pakai kurir. Kalau misalnya kurirnya pakai GoSend, GrabSend mungkin kan masih aman ya kan, karena cepet gitu kan. Kalau misalnya pakai yang reguler gitu-gitu, takutnya kan barangnya apalah penyok di perjalanan atau apa. Kalau bisa sih kalian pas mau buka kalian videoin unboxing gitu, videoin kalau misalnya barang ini tuh, terus kita buka, kita pakai, tes bagus apa enggak. Kalau misalnya jelek kan kalian punya bukti video pas kalian ngebuka ini tuh bukan kesalahan dari saya pakai, emang dari awal dapat emang udah rusak gitu. Jadi saya bisa komplain ke penjual. Jadi nanti penjual kita bisa klaim gitu, misalnya ganti unit gitu atau apa ya kan. Jadi kalau bisa sih seperti itu. Oke. Kemudian jangan melakukan transaksi di toko di luar aplikasi Shopee ya. Jangan sampai kalian dicat sama toko terus akhirnya kalian transaksinya di luar. Jadi transfer ke rekening pribadi si tokonya. Itu jangan sampai kayak gitu. Ya. Dengan modus apapun, misalnya ini biayanya perlu begini apa, saya nggak tahu modus-modus yang lain ya, maksudnya mungkin ada biaya apa gitu, jadi di luar aja gitu. Jangan, pokoknya semua harus di aplikasi Shopee-nya ya, oke. Kemudian kalau kalian biar lebih bagus, biar lebih hemat, kalian harus bandingin harga dari toko satu ke toko lain. Kemudian kalian harus bandingin jarak tokonya di mana dari rumah kalian. Kalau misalnya ada harga selisihnya berapa dari toko lain, murahan mana gitu kan. Misalnya kalian di Jakarta, tokonya di Bandung, kemudian kalian lihat di Jakarta ada yang jual juga apa enggak. Kalau misalnya ada yang jual kan lebih dekat, lebih murah biaya kirimnya gitu. Oke. Kemudian kalian, kalau bagi kalian yang pernah ketipu di toko di Shopee, kalian kan bisa laporin kan bisa chatting di CS Shopee-nya. Cuma kalian juga bisa share di kolom komentar di bawah toko apa kalian yang pernah menipu kalian. Misalnya barang tidak sesuai, kita beli apa, dikirimnya barang apa gitu ya. Oke,
Mungkin sharingan saya sampai di sini aja dulu. Mungkin kalau nanti ada tambahan saya bikin part 2-nya. Oke, kalau misalnya kalian mudah-mudahan kita saling sharing ya. Saling sharing, mudah-mudahan kita tidak sampai kena tipu ya. Jangan sampai kena tipu. Semoga kita belanjanya aman di aplikasi Shopee. Oke, sekian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dukung channel ini supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.